Oke, pada video kali ini adalah tutorial pembuatan dashboard untuk IoT dan implementasinya kepada ESP32 menggunakan Node-RED. Lalu di sini servernya saya menggunakan EMQX lokal dan untuk device-nya pakai ESP32 untuk mempublish DHT22 sensornya. Lalu yang dipublish itu ada humidity sama temperatur. Oke, sebelum kita mulai, jika ingin menginstal Node-RED, di sini saya menggunakan WSL, Windows Subsystem Linux. Itu minimal harus ada Node.js dulu, versi 12 titik sekian. Lalu untuk yang rekomendasinya itu seri 18 sampai 20 titik sekian. Oke, untuk menginstal Node-RED, di sini siapkan dulu Node.js versi terbaru. Di sini saya menggunakan versi 18.18. Lalu npm versi 9.8.1. Oke, untuk menginstal Node-RED, kita ketikkan saja npm install -g lalu Node-RED. Oke, karena saya sudah punya Node-RED, lalu yang dibutuhkan selanjutnya adalah npm install -g pm2. Nanti untuk men-start dan stop Node-RED-nya. Oke, kalau sudah, kita start aja Node-RED-nya pm2 start Node-RED. Oke, ini sudah ada Node-RED-nya, sudah di start. Lalu untuk EMQX sendiri saya juga install di WSL. Untuk tutorialnya bisa dicari di Google. Cara menginstal EMQX buat MQTT server. Oke, kalau sudah nanti ada Node-RED seperti ini. Ini masih basic awal dari tampilan Node-RED, masih kosongan. Lalu untuk menginstal dashboard-nya, kita install di manage palette di yang garis 3 ini. Lalu kita manage palette. Lalu kita install dashboard. Oke, yang Node-RED dashboard ini yang diinstal. Oke, karena di sini saya sudah menggunakan ESP32. Ini codingannya bisa dilihat, ada di GitHub saya. Nanti ada linknya di deskripsi. Nanti dia mempublish sensornya dalam bentuk format JSON. Nanti ada temperatur dan humidity. Oke, di sini bisa kita buat dulu di Node-RED. Untuk mengkonfigurasikan dengan MQTT, menyambungkan kita pilih MQTT in. Nah, di sini juga ada MQTT out. Kalau bedanya in sama out, kalau yang in, dia nanti membaca pesan dari MQTT, sedangkan yang MQTT out, dia nanti kita mengkonfigurasikan itu buat mengirim pesan. Oke, kalau mau menerima pesan di MQTT in, kita pencet, lalu servernya sendiri kita tambahkan. Connectionnya bebas di localhost bisa, tergantung MQTT server yang sudah ada. Bisa juga menggunakan AOS IoT Core. Di sini saya menggunakan localhost. Oke, portnya 1883. Client ID-nya kita bisa biarkan aja, nanti auto generate juga bisa. Oke, untuk security, di sini kita buat dulu di EMQX. Oke, di bagian security tadi di Node-RED, username kita isi sesuai tadi, lalu password. Oke, kalau ini bisa message ketika dia terkoneksi atau ketika koneksinya terputus. Itu nanti dia bisa mengirim pesan tertentu. Oke, ini kita abaikan dulu saja, lalu kita add. Untuk topik,
Misalnya di sini, di ESP32 saya, itu topiknya dia mengirimkan ke sensor DHT22. Oke, ini kita samakan. Pastikan untuk bagian topik ini diisi ya. Kalau tidak, nanti dia tidak akan terkoneksi atau bakal nge-loop connect-disconnect terus. Ini kalau topik sesuaikan saja dengan topik yang ada pesannya atau yang ingin kita berikan pesan. Outputnya bisa auto detect atau buffer atau string, terserah kita. Di sini yang lebih gampangnya auto detect saja. Name-nya kita isi DHT22. Oke, di sini sudah terkoneksikan. Kalau untuk mengecek pesannya seperti apa, kita tambahkan debug. Lalu bagian sini outputnya full, complete message object. Oke, kita done. Lalu untuk mengimplementasikan konfigurasi ini, kita deploy saja. Oke, sudah terkoneksi ini, sudah ada hijau-hijaunya. Lalu untuk mengecek debuggingnya, kita bagian tab kanan ini, lalu ada yang gambar serangga. Kita klik saja. Nah, di sini ada. Oke, ini pesannya ya. Ini topiknya sensor DHT22. Lalu payloadnya ini ada JSON formatnya, device, temperature, dan humidity. Oke, lanjut. Misalnya kita mau membuat tampilan gauk, kita buat dua untuk temperatur dan humidity. Kita copy paste saja ini. Nah, ini grupnya. Kita klik dulu di bagian gauk. Lalu bagian grup, karena ini masih baru, kita harus menambahkan dulu agar dia bisa muncul. Ini kita add new, lalu kita klik pensil. Nah, bagian tab juga kita add new karena masih baru. Bagian ini kita isikan nama terserah saja. Contohnya example. Nah, ini pastikan state-nya enable dan navigation menunya kita visible. Biar nanti kita bisa berganti-ganti. Oke, kita add. Lalu group configuration-nya kita isikan untuk gauk. Ini untuk lebarnya bisa kita sesuaikan mulai dari 1 sampai 10. Sampai bebas ini, sampai berapa saja tergantung dari layar. Oke, lalu kita add. Oke, di sini sudah ada grupnya, example dan gauk. Size-nya kita bebas, isi berapa. Oke, kita isikan auto saja di sini. Type-nya di sini ada berbagai macam, ada gauk, donut, kompas, dan level. Oke, kalau labelnya bebas kita isi apapun. Kalau di sini saya isikan temp. Oke, kalau value format, nanti value yang akan ditampilkan di gauk tersebut. Karena message-nya bentuknya pilot, kita seperti ini aja, pilot. Unitnya kalau temperatur kita isikan Celsius. Nah, ini range-nya. Minimal karena DHT22 dari 0 sampai 100, kita isikan 0 dan maksimal 100. Oke, kalau untuk warna, di sini kita bebas isi apa saja. Oke, kita done. Dan ini juga kita sesuaikan seperti yang tadi. Oke, kalau untuk warna kita bebas ya, isi apa saja. Kita done. Oke, seperti ini. Kalau sudah, ini tidak bisa langsung dikoneksikan seperti ini. Coba kita lihat, misalnya kita mau membuka untuk dashboard-nya, kita tinggal duplikat saja dari IP tersebut, lalu kita edit bagian ininya jadi UI. Oke, dashboard-nya sudah muncul. Nah, ini karena tadi kita langsung koneksikan,
itu dia akan error. Karena bentuk pesannya tadi kita isikan JSON ya. Jadi JSON-nya ada berbagai macam pesan ini. Dia device, temperature, dan humidity. Nah, dia bakal muncul juga seperti ini, karena bentuknya belum kita pecah. Oke, kita hapus koneksinya. Nah, solusinya, kalau kita mau membuat satu topik untuk berbagai macam isinya menggunakan JSON, itu kita bisa menggunakan function atau enggak change. Nah, ini yang lebih gampang. Saya akan menggunakan change untuk memecah pesan tersebut menjadi dua. Oke, pertama-tama DHT22, kita sambungkan ke change. Lalu di change ini kita klik. Ini namanya kita isi temperatur. Oke, di sini ada beberapa rules. Ini yang pertama kita set atau bisa change, delete, dan move. Oke, karena kita mau memecah dari satu pesan ke dua pesan yang berbeda, temperatur dan humidity, kita klik set. Lalu yang kita set adalah message pilot. Nah, ini message pilot itu adalah output dari change-nya itu. Lalu to the value-nya, ini mau kita isi apa sih message.pilot tersebut. Nah, misalnya kita isi 1, dia nanti akan muncul 1. Coba kita deploy. Nah, ini muncul 1 karena isi dari message.pilot itu adalah 1. Oke, kalau kita mau menyesuaikan dengan pesan di MQTT, kita klik saja to the value-nya message.pilot.temperature. Karena ini berbentuk objek JSON, maka bentuknya seperti ini, .pilot.temperature. Sesuaikan dengan ini ya. Oke, lalu kita done. Kita lakukan yang sama untuk humidity juga. Oke, karena kita sudah koneksikan semuanya, seharusnya ini sudah benar. Kita cek lagi. Nah, ini sudah muncul ya, sesuai dengan pesan yang ada di DHT22-nya. Jadinya fungsi change ini adalah untuk mengganti format pesan tertentu menjadi yang kita inginkan, seperti itu. Karena di sini dia membutuhkan payload, maka dia akan mengirimkan message.pilot, dan message.pilot itu akan diisi dari inputan pilot.temperature dari MQTT. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat tampilan dari dashboard ini menjadi lebih bagus agar kita bisa menggunakan input dan outputnya. Oke, misalnya kita mau menambahkan tombol. Untuk misalnya menghidupkan LED, bisa kita tambahkan di sini. Lalu tinggal kita kasih MQTT out. Seperti ini. Lalu ini kita isikan saja button. Oke, lalu color-nya bisa kita abaikan dulu. Pilotnya bisa kita isikan boolean saja, true atau false. Atau bisa kita akan isikan JSON. Misalnya kita buat di sini. Nah, ini ada visual editor. Ini untuk menggunakan JSON yang lebih simple. Atau kita buat di sini. Misalnya kalau kita mau menggunakan tombol ini untuk menghidupkan relay, kita bisa ketik di sini bebas relay yang dituju, misalnya relay 1, lalu state, kita isikan true. Oke, kita done. Nah, ini pilotnya akan mengikuti JSON seperti tadi. Kita done.
Kita coba koneksikan. Nah, ini untuk topiknya kita isikan di trigger, lalu button. Oke, kita deploy. Untuk memantau apakah tadi sudah berhasil, bagian MQTT in-nya kita koneksikan ke debug message, lalu topiknya kita sesuaikan seperti tadi. Ini saya isikan trigger flash button dan deploy. Oke, ini sudah ada buttonnya. Coba kita klik. Ya, ini sudah muncul. Message pilotnya berbentuk objek lagi, device-nya seperti ini. Seperti JSON yang kita buat tadi. Oke, jadinya di Node-RED itu, pesannya itu berbentuk objek. Nah, itu isi dari JSON-nya sendiri itu ada topik, lalu ada isi pesannya atau pilotnya. Seperti ini. Lalu ada tipe quality of service-nya, lalu ada yang lain-lain seperti ini. Oke, karena misalnya ini kita pencet, dia cuma memberikan satu keluaran pesan, false. Nah, kalau kita pencet lagi, dia akan mengeluarkan pilot lagi true. Ya, misalnya kalau kita mau menggunakan fungsi on-off, sebenarnya kita bisa menggunakan switch. Nah, ini bisa kita isikan seperti tadi. Ya, ini isi pilotnya ketika on, nanti ada JSON, device, dan state-nya true. Lalu kalau kita matikan nanti ada JSON lagi, pesannya, lalu state-nya false. Dan switch-nya kita sesuaikan. Oke, kita deploy. Lalu untuk menggunakan monitoring, kita pakai debug. Oke, misalnya dia ada switch. Oh ya, jangan lupa ya, ini bagian grupnya. Itu dikonfigurasi agar nanti dia muncul di dashboard. Nah, ini sudah muncul. Oke, kalau misalnya kita on kan ini ada state-nya tuh. State on. Bakal kelihatan, nanti dia akan mengirimkan pesan seperti yang sudah kita konfigurasikan. Lalu misalnya kita off kan, nah itu nanti akan memunculkan pesan juga, tapi yang berbeda. Nah, itu berbeda seperti button yang cuma punya satu action. Bedanya di sini kalau switch itu bisa menggunakan dua action, on dan off. Kalau button itu dia cuma satu action. Nah, ini sebenarnya kita bisa modif juga untuk button jadinya untuk seperti switch, menggunakan animasi. Oke, untuk contohnya ini kita bisa hapus dulu switch-nya. Lalu untuk button kita geser. Ya, ini tujuan kita buat animasi biar buttonnya bisa on-off, seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan function, lalu bagian change. Nah, ini nanti animasinya tujuannya nanti akan mengubah bagian color-nya ini. Oke, kita buat dulu untuk function-nya. Kita coba. Oke, bagian function ini output-nya bisa kita buat satu atau lebih. Ini kita buat dua saja. Dan, nah nanti dia akan ada dua output seperti ini. Nah, untuk membuat animasi dari button, yang kita butuhkan itu adalah change juga. Change-nya ada dua nih, bagian sini. Lalu ada button, ada MQTT out, lalu ada function, lalu ada trigger. Kita tambahkan function lagi di bagian sini. Oke, yang pertama, kita tambahkan dulu MQTT in, buat ngecek state dari buttonnya. Kita tambahkan di sini
topiknya trigger button. Oke. Lalu untuk functionnya kita isikan dari untuk mengecek state dari button tersebut. Di sini menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Oke, lalu kita buat. Oke, di bagian function ini kita klik di on message. Lalu konfigurasinya ini kita buat codingan. Ini di sini saya menggunakan if message.pilot.state sama dengan false, sama dengan true. Lalu dia akan mereturn message dan null. Ini berbentuk array. Lalu else, jika state-nya sama dengan false, itu akan mereturn null dan message. Oke, ini akan saya jelaskan maksudnya. Kita coba dulu bagian debug. Lalu tombol yang kita klik. Nah, ini kan message.pilot-nya isinya device dan state. Maksud dari message.pilot.state itu, ini akan mengarahkan ke objek di dalam pilot. Itu objek di dalam pilot yang akan kita gunakan itu kan state. Jadinya message itu keseluruhan pesannya, lalu .pilot itu ini ya, pilotnya. Lalu kita arahkan lagi ke state. Di state seperti ini. Lalu sama dengan true. Jadinya kalau state-nya sama dengan true, lalu dia akan mereturn array. Di sini ada 2, karena ini di outputnya kita isikan 2. Nah, itu misalnya kita isikan 3, itu kita tambahin juga, misalnya seperti ini. Dan misalnya 4, kita tambahkan lagi, seperti itu. Jadi return-nya itu tergantung dari outputnya ada beberapa. Di sini ada return message dan null. Itu jadinya yang ini, yang pertama, itu nanti dia akan mengirimkan pesan random, tidak ada isinya. Ada isinya, cuma itu nanti ditentukan dari functionnya, bukan kita yang isi. Lalu untuk output kedua, isinya null. Dia tidak akan mengirimkan apa-apa. Nah, ini yang isi dari yang satu, lalu ini yang kedua. Ya, ini nanti akan mengirimkan, kalau dari state-nya tuh true, dia akan mengirimkan pesan ke output yang atas. Lalu output yang bawah dia biarkan null. Nah, lalu else-nya, kalau state-nya sama dengan false, itu dia akan mengirimkan null bagian atas, lalu message bagian bawah. Seperti itu. Oke, lalu di sini kita isi change. Kita konfigurasikan change di bagian atas dan bawahnya. Kita koneksikan. Lalu di bagian change ini juga, kita isi set. Nah, dia nanti akan mengirimkan pesan juga. Message.color. Lalu value-nya green. Kalau state-nya benar, nanti dia akan berisi green color-nya. Lalu kalau pesan state-nya sama dengan false, dia akan color-nya mengisi red. Jadi change itu fungsinya untuk mengisi pesan sesuai value yang kita inginkan. Oke, nanti ini kita arahkan lagi ke button. Lalu di bagian ini, nah ini kan ada color sama background. Kalau color itu nanti dia bakal mengisi warna bagian teksnya, bagian tulisan buttonnya ini. Lalu kalau bagian background, dia akan mengisi bagian ininya, yang bagian buttonnya ini. Oke, ini kita isikan juga backgroundnya seperti ini. Lalu kita isikan color. Kita done. Nah, ini sesuaikan sama bagian ini ya, bagian color. Oke, lalu kita deploy. Nah, misalnya pesannya kita klik, dia bakal nanti mengganti warnanya jadi hijau. Tapi belum ke merah. Nah, itu karena pesannya itu kan masih mengirimkan satu value. Jadinya value-nya baru
Ini pilotnya baru true. Jadi dia tidak akan mengirimkan pesan off, seperti itu. Lalu misalnya kita membuat switch dengan rentang waktu tertentu, misalnya kita isikan 5 detik, tuh. Tinggal tambahkan saja trigger, lalu kita send-nya ini kita nothing. Yang pertama, lalu wait for-nya kita isikan 5 detik. Oke, lalu send-nya kita kosongin juga. Ini bakal mengirim pesan tapi tidak ada apa-apanya, cuma untuk nge-trigger saja. Oke, lalu kita done. Nah, lalu bagian button ini kita koneksikan ke trigger. Nah, nanti triggernya akan memicu sebuah fungsi lagi untuk mengirimkan pesan biar dia state-nya bisa di false. Tinggal kita isikan saja di sini. Nah, dia kan nanti akan men-trigger selama 5 detik tuh. Nah, setelah 5 detik itu, kita buat pesan biar dia state-nya jadi false. Nah, ini kita isikan seperti ini, message.payload. Jadi nanti isi pesannya itu akan ada JSON lagi, device, kita sesuaikan relay 1, dan state-nya kita isikan false. Lalu di sini kita return message-nya. Object message itu isinya ada topik dan lain-lain. Nah, ini payload-nya kita ubah seperti ini. Setelah kita return, trigger yang kita sambungin ke function, lalu function-nya kita sambungkan ke mqtt out. Seperti itu, lalu kita deploy. Oke, ini trigger 5 detik ya. Lalu kita buka. Misalnya kita pencet buttonnya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan kembali ke warna merah. Lalu pesannya ini ada 2. Yang pertama itu true, trigger yang pertama ini. Lalu trigger yang kedua itu dari function ini. Ini isinya pilot false. Oke, itu sebenarnya fungsinya sama saja seperti switch. Kalau switch bedanya tinggal kita tambahkan ke mqtt out saja. Seperti ini. Topiknya kita isi juga. Oke, sebenarnya sama ya seperti switch. Cuma kalian bebas mau menggunakan yang mana. Ini misalnya kalau untuk saya sendiri sih button ini penggunaannya misalnya kita mau menghidupkan relay, biar kita tidak kelupaan mematikan, itu nanti kita buat timer seperti itu. Kalau switch kan kadang kita hidupin, nanti bisa lupa kita buat matiin. Nanti itu berpengaruh juga ke berbagai kondisi, misalnya untuk menyiram, itu nanti dia akan kelamaan. Nah, makanya kita buat yang seperti ini. Oke, ini sudah ada 2. Lalu bagian function, itu juga bisa untuk generate random number. Misalnya kita mau membuat grafik, ini chart seperti ini. Nah, coba membuat chart, kita tambahkan dulu. Ya, ini chartnya masih kosongan. Nah, function ini bisa buat mengisi number tersebut. Kita akan coba membuat chart yang ada 3 data. Kita outputnya kita klik 3, lalu kita program juga di onMessage.
Oke, di functionnya ini untuk mengenerate random number, ini kita isikan seperti ini. Ini kan saya tadi mau membuat 3 number untuk chart. Nah, ini kita definisikan dulu method 1, 2, dan 3 sebagai objek. Oke, lalu kita isi method 1.pilotnya, ini met random, lalu message 2 juga, message 3.pilotnya juga. Lalu untuk topik yang message 1 itu number 1, message 2 number 2, dan message 3 number 3. Lalu ini kita return message 1, 2, dan 3. Kita done. Oke, lalu kita tambahkan di sini biar dia bisa terus-terusan mengenerate random number, kita tambahkan inject. Oke, di sini inject. Ini kita biarkan saja timestamp atau bebas, terserah sih. Lalu ini kita repeat interval setiap 2 detik. Oke, lalu ini injectnya kita sambungkan ke function 3. Lalu output dari ketiga keluaran dari function tadi kita sambungkan ke chart. Lalu untuk chart kita konfigurasikan size-nya auto, labelnya chart. Nah, ini type-nya bisa kita isikan line, bar, pie, atau radar. Kita isi yang line saja. Lalu X dan Y axis-nya, ini X axis-nya kita bisa update setiap detik, menit, atau jam. Ini saya isikan setiap 1 menit saja. Oke, ini ada or berapa poin, sudah berapa titik. Lalu x-axis-nya bisa kita isikan format jam, menit, dan second, atau enggak jam dan menit saja. Kita isikan jam dan menit saja. Lalu y-axis itu kita bebas dari range bisa berapapun. Karena ini tadi range-nya dari 100, jadinya kita isikan minimal 0 dan maksimal 100. Nah, ini ada blank label. Blank label itu misalnya chart-nya belum muncul, dia nanti akan memunculkan tulisan. Kita isikan saja getting Oke, lalu kita done, kita deploy. Oke, ini chart-nya sudah muncul ya. Ini seperti ini. Bagian chart ini kita bisa lihat, ini ada topiknya tadi, nomor 1, 2, dan 3. Lalu di bagian chart, itu ada show legend. Ini kita show saja, dan lalu kita deploy lagi. Nah, di sini ada nomor 1 bisa kita sembunyikan, nomor 2 sembunyikan, nomor 3 kita sembunyikan, seperti itu. Nah, ini nanti isinya sesuai topik ya ini. Jadi misalnya topiknya misalnya sensor 1, nanti dia akan mengikuti sensor 1. Oke, seperti itu. Fungsinya chart ini sendiri misalnya kita mau membuat untuk beberapa sensor tuh, nanti kita bisa rata-rata seperti itu. Nah, untuk menggunakan rata-ratanya nanti kita kasihkan function lagi untuk menghitung rata-rata dari setiap pesan. Oke, lalu di sini ada range juga. Range ini untuk memapping nilai dari pesan. Oke, untuk range ini misalnya kita membuat lagi function buat merandom generate number. Kita copy pastekan saja. Nah, ini kita random, tapi misalnya kita menggunakan format seperti PWM, seperti itu. 1024. 1024. 1024. Menggunakan 1 sampai 1024 ya. Misalnya menggunakan membaca ADC dari ISP, seperti itu. Kita done.
Lalu kita injeknya kita copy paste juga. Oke, ini setupnya, outputnya kita jadikan 3 lagi. Coba kita tanpa menggunakan range dulu. Lalu kita isikan chart lagi. Kita isikan chart, size-nya auto, labelnya kita bebas isi apapun itu. Lalu ini kita isikan menit saja. Legendnya show. Oke, kita default saja yang lain. Kita deploy. Ya, ini masih belum menggunakan range. Oke, ini masih belum dikoneksikan. Nah, ini kan range-nya dari 0 sampai 1024. Nah, misalnya range itu buat nge-mapping nilai dari 0 sampai 1024. Misalnya untuk menggunakan jadikan persenan tuh. Kita coba. Nah, kita kasih range di tengah-tengahnya. Ini kita koneksikan semua. Misalnya inputnya kita buat 0 dan 1024. Lalu kita outputkan misalnya dari 0 sampai 100%. Kita isikan 0 dan 100. Oke, ini ada pembulatan ke angka terdekat. Bisa kita iya atau tidak. Ini kita isikan saja. Oke, dan lalu kita koneksikan ke chart. Kita deploy. Nah, ini nanti dari pesan yang tadi banyak, dari ratusan ribuan, itu nanti akan dibulatkan menjadi yang terkecil, di mapping ulang. Untuk range seperti itu fungsinya. Sama seperti function map yang ada di pemrograman. Oke, mungkin sekian saja tutorial singkat kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan.